Kisolo bisa lipapana indelita esola. Ela sorongan anggatan etela meala, anggatan etela meala. Sorongan antesi dele, anggatan etela meala. Sorongan antesi dele. Buang to merinding pala kurang butaru noli temo, kurang butaru noli temo. Tetekan lato lalanda iya, kurang butaru noli temo. Tetekan lato lalanda iya. Salamat, 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 salamat. Jadi Bapak Ibu Saudara dan rumpun keluarga besar, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita boleh dikumpulkan untuk memaknai bagaimana karya Allah yang nyata dalam kehidupan keluarga besar setelah kepercayaan diberikan kepada orang tua kita, dipilih oleh Allah untuk menjadi pemangku adat di wilayah kita di tempat ini. Kita dalam ibadah pelantikan orang tua kekasih kita sebagai pemangku adat di tempat ini, kita yakin percaya berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan melayakkan kita untuk beribadah. Firman-Nya berkata dalam Mazmur 100 ayat 2, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ada firman Tuhan yang hendak kita pelajari melandasi ibadah ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkau boleh mengumpulkan kami di gedung ini untuk melakukan suatu kegiatan besar, yaitu pelantikan pemangku adat di wilayah kami di tempat ini. Tapi sebagai orang Kristen, kami tahu bahwa ini semua terjadi karena Tuhan Yesus. Oleh karena itu, memulai acara ini kami awali dengan ibadah, membuktikan bahwa Engkaulah di atas segala-galanya yang ada di dunia ini. Ada firman-Mu yang hendak kami pelajari dan renungkan bersama ya Tuhan melandasi ibadah ini. Kami mohon Engkau ikut campur dalam pemberitaan firman ini, agar dari awal hingga berakhirnya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami telah siap. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara, mari kita buka kitab 1 Timotius pada pasal yang keempat. Satu Timotius pada pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia diri, dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Inilah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara dan keluarga, secara khusus orang tua yang akan diberikan jabatan sebagai pemangku hadat, yang hendak kita pelajari bersama melandasi pertemuan ini. Dari beberapa ayat firman Tuhan yang telah kita baca, saya memberikan suatu tema, yaitu jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan. Jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan. Keluarga dan Bapak Ibu Saudara, secara khusus orang tua yang hendak menerima jabatan. Kalau kita berbicara soal jabatan, tentunya semua umat manusia berupaya untuk memiliki yang namanya jabatan. Umat manusia antusias berupaya dengan keras agar mereka dapat memperoleh gelar sebagai seorang pejabat. Alasannya kenapa? Karena ketika kita bisa menjadi seorang pejabat, maka dengan demikian kita akan dikenal oleh orang dimanapun kita berada. Nama kita akan dikenal oleh semua orang. Orang-orang akan menghormati dan menghargai kita karena kita adalah seorang pejabat yang patut untuk dihargai oleh orang. Tapi terlepas dari itu Bapak Ibu Saudara, apakah kita pernah berpikir bahwa sesungguhnya gelar menjadi pejabat itu tidak hanya sekedar kita pandang atau kita pakai di dalam diri kita? Ada tugas dan tanggung jawab khusus yang harus kita lakukan seiring dengan jabatan-jabatan yang dipercayakan oleh Allah kepada setiap umat manusia. Karena jangan sampai gelar jabatan hanya itu menjadi titel kita, tetapi tingkah laku dan perbuatan kita tidak menunjukkan sesuai dengan jabatan yang dipercayakan oleh Allah kepada kita. Kalau kita perhatikan Timotius yang dianggap anak dari Rasul Paulus, dia adalah seorang anak yang masih muda, tetapi diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menjadi pemberita Injil. Sebelum dia melakukan pemberitaan Injil di jemaat yang dipercayakan oleh Rasul Paulus kepadanya, Rasul Paulus memberikan nasihat kepadanya, janganlah engkau menganggap dirimu sebagai seorang anak muda. Jangan sampai orang-orang meremehkan ajaran-ajaran yang dipercayakan oleh Allah kepadamu. Jangan karena engkau menganggap diri muda sehingga orang-orang menganggap rendah engkau. Karena meskipun engkau masih muda, tetapi kepercayaan pejabat telah diturunkan kepada engkau, supaya orang-orang tidak bisa menganggap engkau bahwa engkau tidak patut dihargai, tidak patut dihormati karena usiamu masih sangat muda. Tetapi karena Allah telah memberikan kepercayaan jabatan kepada engkau, maka harus orang-orang menghargai dan menghormati engkau sebagai seorang pejabat.
Terlebih daripada itu, Rasul Paulus memberikan ajaran kepada Timotius yang harus dia pegang selama memangku jabatan itu. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-12 bacaan kita, selama engkau menjadi pemangku atau seorang pejabat, jagalah perkataanmu. Hati-hatilah dalam mengeluarkan kata-kata, karena engkau adalah pejabat yang dicontohi dan diteladani oleh bawahanmu. Sehingga ketika mengeluarkan kata-kata itu, kata-kata diukur, jangan sampai ada kata-kata yang keluar yang sesungguhnya tidak sesuai dengan jabatan yang dimiliki oleh Timotius dalam bacaan kita. Selain kata-kata jagalah tingkah lakumu, jagalah perbuatanmu, ini kata Alkitab bukan kata saya. Jagalah perbuatanmu, karena jangan sampai perbuatanmu itu tidak sesuai dengan jabatan yang engkau miliki. Bapak Ibu Saudara, lagi-lagi bukan kata saya, kata firman. Saya hanya alatnya Tuhan menyampaikan kata firman. Jangan sampai tingkah laku dan perbuatanmu itu tidak sesuai dengan jabatan-jabatan yang dipercayakan oleh Allah kepada engkau. Hiduplah untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasihilah sesamamu dan setialah dalam jabatan yang dipercayakan oleh Allah kepada engkau. Jangan hanya gara-gara sepele, masalah-masalah sepele, sudah mulai mau melepaskan baju jabatan yang dipercayakan oleh Allah kepadanya. Jangan karena baru ada pergumulan kecil, sudah mulai mau mengatakan, "Oke, kita tahu itu kuala ada maanin deh." Jangan karena mendengar kata-kata orang yang ingin menjatuhkan, sudah mulai mengatakan, "Aku ingin keluar dari jabatan ini." Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita kepada Timotius sebagai anaknya yang dilantik sebagai seorang penginjil Allah. Dan terlebih daripada itu, rajinlah membaca Alkitab, karena dalam melakukan suatu jabatan, mempertanggungjawabkan jabatan yang dipercayakan Allah kepada engkau harus dituntun oleh firman Tuhan. Jangan anggap kekuatanmu sendiri, Timotius. Jangan andalkan kemampuanmu sendiri. Akan nanti teman-teman kalau berhasil, kalau engkau tidak pernah mengandalkan Tuhan, tetapi engkau andalkan kekuatanmu dalam memegang jabatan yang diberikan oleh Allah kepada engkau. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, bertekunlah dalam membaca Alkitab, supaya engkau dapat mengajar dengan baik dan dapat membangun wilayah yang dipercayakan bagi engkau untuk engkau jabat. Terakhir, awasilah dirimu dan awasilah pengajaran yang engkau lakukan. Bagaimana caranya mengawasi diri? Ya, kira leo kikaleta misalnya aku di pejabat. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Sebelum melakukan sesuatu, dipikir-pikir dulu, apakah ini sudah sesuai dengan jabatan yang kumiliki. Itu cara untuk mengawasi diri. Awasi pengajaranmu. Kalau ada orang-orang yang tidak melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dikehendaki oleh Allah, ya tegurlah, nasihatilah mereka. Itulah caranya mengawasi pengajaran kita. Jangan hanya menonton begitu saja kalau ada orang-orang yang melakukan pelanggaran, tetapi dinasihati dengan baik, karena jabatan yang diberikan oleh Allah bukan hanya sekedar dipangku begitu saja, tetapi harus dipertanggungjawabkan dan dilakukan semua itu. Saya rasa jabatan yang dimiliki oleh orang tua kita yang hendak dilantik pada saat ini, itu adalah jabatan yang diberikan oleh Allah kepada orang tua kita. Kalau kita pikir-pikir, sering ada istilah yang sering kita dengar, talus kambing. Istilah itu berarti ada pemerintah, ada agama, dan ada adat. Kalau talus kambing ini betul-betul bisa bekerja sama dalam satu wilayah, maka otomatis wilayah-wilayah yang dipimpin itu pasti akan sejahtera selalu. Kalau talus kambing ini betul-betul mampu bekerja sama dan kompak dalam membangun jemaat atau masyarakat, saya yakin semua harapan dari Allah dapat terpenuhi. Pemangku adat itu bukan hanya sekedar jabatan yang biasa saja, Bapak Ibu Saudara.
Saya banding-bandingkan kalau tingkat kabupaten Pemangku Adat itu sederajat dengan bupati, tingkat kecamatan sederajat dengan camat, dan tingkat desa sederajat dengan desa. Kalau dalam hal keagamaan Pemangku Adat itu sederajat dengan hamba-hamba Allah, entah itu pendeta, penatua, jaken atau gembala-gembala. Sehingga jabatan Pemangku Adat itu bukan sembarang orang yang diberikan oleh Allah kepadanya. Orang-orang tertentu sajalah yang dipercayakan oleh Allah untuk memangku jabatan itu, termasuk orang tua yang hendak dilantik pada saat ini. Oleh karena itu, marilah kita sebagai rumpun keluarga besarnya, anak-anaknya, anak cucunya, dan rumpun keluarganya, hargailah orang tua kita sebagai pemangku adat. Kita sebagai rumpun keluarganya berpikir, kita ini adalah keturunan pemangku adat, supaya jangan pernah mempermalukan jabatan yang dimiliki oleh orang tua kita. Kalau ada di antara kita yang melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kelakuan-kelakuan yang tidak baik, bukan hanya diri kita yang malu, tetapi termasuk orang tua kita yang akan dilantik nanti. Oh, nakwa mojo anak ampona pemangku adat ya le. Tak dari manusianya wana keluarga nasyami pemangku adat mak pelaku susi. Apalagi kita yang masyarakat biasa, orang-orang akan beranggapan seperti itu. Sehingga jagalah nama baik, saudara-saudara, jagalah nama baik orang tua yang akan kita lantik nanti. Nah, kita ini adalah keluarga besar. Satu orang yang mempermalukan keluarganya, maka akan berkaitan dengan orang tua yang akan kita lantik. Tapi pikir-pikirlah selalu bahwa orang tua kita ini harus kita jaga namanya, dan hargailah dia menjadi seorang pemangku adat. Hal yang kedua, saya hanya mengingatkan kepada orang tua. Tentunya orang tua sudah tahu bahwa pemangku adat itu betul-betul jabatan yang sangat sakral dari Allah. Kembali saya ingatkan lewat firman Tuhan ini, marilah kita sebagai pejabat pemangku adat betul-betul menjalankan tanggung jawab ini dengan baik, seiring dengan perkataan dan tingkah laku kita. Jangan sampai gelar kita sebagai pemangku adat itu ditertawakan oleh orang ketika pelaku atau perbuatan kita tidak sesuai dengan jabatan-jabatan yang kita miliki. Tapi tentunya ini sudah ditahu oleh orang tua, karena lagi saya katakan, menjadi pemangku adat itu adalah orang yang dikhususkan oleh Allah. Sehingga pasti dia sudah tahu bahwa menjadi pemangku adat itu harus betul-betul sejalan dengan perkataan dan perbuatan kita. Awasilah wilayah yang diberikan oleh Allah kepada engkau orang tuaku. Ketika di dalam wilayahmu ada masyarakat yang melakukan hal-hal yang tidak baik, nasihati dan ajarilah mereka bahwa orang tua kita tidak menginginkan perilaku-perilaku seperti itu. Terlebih dan paling terakhir saya mau ingatkan, sebelum melakukan sesuatu, ingat selalu bahwa saya ini adalah pemangku adat, saya ini adalah pemerintah, saya ini adalah pendeta. Pandita nak kote, pemangku adat nak kote. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Allah, karena itu akan merusak nama kita dan merusak nama keluarga besar kita. Mari saya ajak kepada orang tua yang akan dilantik, kita membangun kerjasama sama-sama, baik kami sebagai hamba-hamba Allah bersama beberapa Bapak Ibu pendeta dan hamba-hamba Tuhan, dan begitu pun kepada pihak pemerintahan. Mari kita rawat kekerjasamaan kita, karena semua kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada kita pada saat ini bukan untuk mencari nama, bukan untuk menyombongkan diri, bukan hanya untuk ingin dipuji atau malah dilantik sebagai pemangku adat atau pendeta. Tetapi apa yang kita lakukan ini satu-satunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak mempunyai upah di dunia ini, tetapi percayalah, upahmu besar di surga. Ada amin? Puji Tuhan, demikianlah perenungan firman Tuhan pada saat ini. Semakin besar di tengah-tengah dunia ini. Kami tahu, kami sadar bersama orang tua kami bahwa gelar ini bukan kami pakai untuk menyombongkan diri, bukan kami pakai untuk mencari nama agar dipuji, tetapi semua kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan semuanya kami lakukan untuk mensejahterakan orang-orang yang ada di muka bumi ini. Tetaplah menjadi berkat bagi orang lain, serta dengan iman
siapkanlah hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dengan persekutuan Roh Allah yang kudus kiranya akan memberkati, melindungi dan menyertai kehidupan orang tua yang akan dilantik pada saat ini, dan juga akan memberkati dan menyertai serta melindungi kita semua yang beribadah mulai pada saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Gua lagu tolau riwa tangguh tolau sarasang ke ada indigo nabal lamis salu gua taringkan amu kalitan tanding alabang bayo aminan latihan manik tianginan masuang gak tanding masih-masih. Indonesia
Lama kada pak langan to palulungan. Lame tanpa pak langan lisun nawatara semua. Tiak langkang pokomai layang galuh pidik boko. Amu tulak pide tingai wokokku. Amu sapi inde kanan kairingku. Angku langang pa inde gombongan kada. Inde palito bisara. Ia lama kamaraganda lawak pindah gumarisi. Tabe lako to digente to maya wanginan na to matandai sungan na malangka sisaryanna to tamang maalobong ito piki tau buda tau suri tau kampan utang asang kondo sapata laku ambe bupati ngaki eran ambe sekda kabupaten Mamasa lambe katawe nak lako to digente londong kila na Lembang sawan lambena kondo sapata laku ambek Dandim, ambek Kapolres, nakik derang, ambek Kapolsek. Lame katabe pak laku to mangka di patopoi tawang to di padudungi bunga. Laku tinggai olo molak pina ambek Kabak Humas, Kabupaten Mamasa. Lame katabe pak laku tinggai olo molak wina. To mangka di patopoi tawang di padudungi bunga. Laku tinggai olo makaraingna, ambek camat. Kecamatan Bala. Anna labe katagit pak lako to mangka dipilih langsa to didonok buah matasak. Anna kene iya barana pentionganan. Inde lembana bala lembang ide saballa lako ambek kapan desa Bala. Anna labe katawin lako lindo makdanda. Rupa mak tere-tere. Kasal lewaring di kalan toko putih, tangku tole mesa, tangku. Lame katabe pak lako to digente, tokera sebu. Tompetayan ni kondo sapata, ulap-palapai pitu uluna salu. Lame katabe pak lako to digente, banang dirangga. Tontoy lambe nalita. Tuman tiruak na padang tala bimbang tala bigo-bigoan. Lame katabe pak lako to digente betoy sarak kak ulawan tondok maradu to makada puang tomponoi tundarang manak detok pau sesena padang tu kasanganna. Lame katabe pak lako to digente tali ngarara pada gulawan mesawa tu kasanganna. Lame katawe pak lako to digente subuan ada sangkeran tintina kondo sapata bambang tu kasanganna. Lame katawe pak lako to digente tanduk kalua para samaroson tung kasanganna. Lame katabe pak lako to digente sidaga manik paron debulawan. Lame katabe pak lako to digente sedarang sangka pandanan panikuan tawalian tung kasanganna. Kami katai pak lako to digente lingkungan sangka na kondo sapata lisuan ada nawai sapalelean tong kambi kandian saratu tangan poin dan Lembang tangan potondon mak rupa tahu butuh kasih pungkasangan nah. Lame katabe pak lako to digente pangpolisan na ada tangan penalangan pasalukon na sangka talas subatuan toriwa sangka aluk melauri langit sangka ombo ribatara. Lame katabe pak lako to digente
bana bang bida subon nada bala tumuka tung kasanganna lami katawi pak lako te mato ulu batarirak to itu lianna anda lami katawi na lako to digente to di basai bayu-bayu indo na bala sa etian to digente iya anak dadu semua bala misalu to digente iya anak dadu semua karai tanah ribara tanah simbola ligi Gugua si patok di laut mangkak turu sumangak langan olo balak bila dewasa tu tampa. Anu rimpak di mana nana pulalan malaki napasi lindo san allo tetemo. Umbi sungki sanda makanan sitingayo ki sanda petawa. Lau pak buntut di boyong ni. Basean bayu-bayu lako digente indo na balamis salu. Anak datu sama karaing. Tanah air barat, tanah simbol di sini. Sapo makara pak aku kuat. Kedengan dibuang kadang pula tiba bilang atilin tak matawasi. Waktu ia rakyat usah ngamarak tapi sule yang maratun tersalah kusaku. Labi-labi nalago, to siriwatanmu, to serasa sangka ada ini lembang atau dosa patah. Kukualang upanam purinaki, akan taitara kamai tang tak para kamatanta. Tiak-tiak pidadingku, bora pipet tarubangku, budak pitang tulang bina, maka berpitang kuku. Kukua, yoloran tamanya tangan pasien bayu-bayu, lompalin pepiki suling paperanginta, umpatanan talinga pada malinta, lomperangi deteran na ada. To siriwatangu, to serana sangka ada ide lembang na balami salu, ton allo na angena, lana palanda, indok laku satu pulau sanganna. Suryani di lumayan atur nangenak di Pasidia. Tabe anna salama kipalanda lako pemangku adat to siriwatannon to saladan sangka inde lembangna kondo sapata wai sapalelean pitu ulunda salu lampalanda na teteranna ada inde lembangna bala misalu atau sejarah anak datuna sangkada nenek soma karaengna sangkada tomatua digente anak datu soma karaeng. Menurut sejarah orang tua turun temurun dan dari bukti-bukti sejarah yang masih ada bahwa penyebaran manusia di Bala pada mulanya daerah Bala mulai didiami pada saat kedatangan nenek Arwasugi. Anak hasil perkawinan nenek Tokalua dan nenek Bone di Rantai Bulahan. Nenek Arwasugi ini datang menduduki daerah yang kemudian diberi nama Tondok Paku, wilayah Kecamatan Bala sekarang. Karena banyak dijumpai tumbuh-tumbuhan paku, olehnya itu disebut Tondok Paku. Dari nenek Arwasugi inilah yang beranak cucu tersebar di Paku dan daerah sekitarnya di Bala. Dari perkawinan nenek Tokalua ini perempuan Baine dan nenek Bone Muane, maka lahirlah 7 orang anak. Anak pertama Andan Buntu, anak kedua Bali, anak ketiga Todi Ura-Ura,
anak keempat Arwan, anak kelima Arwas Sugi yang ada di Bala, anak keenam Liku Malilin, dan anak ketujuh Manna Babah. Adapun gelar pada saat pembagian mana kedudukan Bala dahulu disebut Indona Sepakuan yang berkedudukan di Rantai Paku dan diberi gelar anak datunna sangkada nenek soma karaengna sangkada tomatua, disingkat anak datu soma karaeng. Adapun pemangku adat Sepakuan yang pertama dilantik adalah Nenek Tamukuk, dan pemangku adat terakhir yang dilantik adalah Nenek Puso pada tahun 1959. Adapun urutan yang pertama menjadi pemangku adat Sepakuan adalah Nenek Tamukuk di Paku, Nenek Bangak Lalan di Paku, Nenek Karaeng di Penak, Nenek Tadibali di Penak, Nenek Tambusisi di Penak, Nenek Baso di Penak, Nenek Pasamboan di Penak. Pemangku adat ke-8 adalah Nenek Baso dilantik di Penak. Kemudian saya akan menjelaskan secara khusus sampai pada sekarang ini bahwa dari Nenek Tambusisi, pemangku adat kelima, ungkianakan Nenek Tadibali, undadian Nenek Bunggapailim, maka lahirlah Nenek Baso, pemangku adat yang ke-6. Kemudian Nenek Baso bersaudara dengan Nenek Pasamboan, pemangku adat yang ke-7. Kemudian Nenek Baso, Nenek Pasamboan karena Tamanang, maka Nenek Ondi, saudaranya Nenek Baso dan Nenek Pasamboan, melahirkan Nenek Puso yang dilantik terakhir pada tahun 1959. Dari Nenek Puso inilah Umpon Tobanangi Indok Rati, ibu dari Bonggalayuk Tabe Kusabu Abe, dan Nenek Indok Rati Umpon Tobanangi Yamotee Ladi Basei Bayu-Bayu atau dikualadi pengasakan lako kita pada ilang pelembangan Yamotee Tabe Kusabu Ambe Bonggalayu tungkasanganna yang akan dikukuhkan sekarang. Kemudian di Sepakuan juga mempunyai wilayah adat dan hukum adat serta budaya. Demikian sejarah kehadatan di Sepakuan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Rapak biga limpang, matam biga taniti. Situro pangitaki, matam milembang, rapa mitaniti. Maka susito o pasyang bayu-bayu oleh palahun. Guru semangat nabi dengan laki yatu tolok manik yati kara-kara kedua tabe lakomentu mairi tontong koni tondok madatu debala mesan. Aku semangat ke, akan makan hake
na ponto banangi Indolitak Petawa mana Pebita Pak Randangan Petoy Saku Peyanti Kadingitna Kondo Sapata Wai Sapalelian Lausodokan Ponto Karara Sangka ada Lako Tomangka di Pasedan Nanginan Yamo Ambe Bunggalayu Tungkasangana Lauriwatanun Usalada Sangka ada Analarigente Induna Anak Datu Sumakaray Ilalan Bala Sepakuan Takua Ia botende Kukua pole Na boto bandangin na kinene ko diumay Umbo rita bulahan Indolitak Petawa mana Kupolalan Impotendan Kada si tuluk na kasarapuan Bilalan Pak Bukuradaan Anak kada dapat na perlembangan Umulai Pemangku adat Sola Bapak Kepala Desa Napolalan Rampokan Lempalako Yate Pengkarangan Kuru semangat Kulu sumanga sande pole padaya Langam buang to metampata to solo kita malino Akakamba mama sena Mulai kada nene Ambe pesulanta Mokok moyao isu ngadarakna Ambe bunggalayu Laur riwatanu nusalada sangka ada Andala digente Induna Anak Datu Somakaray Napolalan Lakete kerongko anaupa Mesaruran susi saruran tang mati Nalama ula-ula kende sirante Mata Allah Kendek isi talu mulinna Ilalan Lembang Bala misal Kuru semangat dari
Ani dengan pengamun nama lah di marumbu di India nak buat kembali nak patang. Ani nak dia kaki galau ketemu ang dan malah dah manggi. Malah tak masalah. Dama itu. Makan deh. Kayak iko kayak de mandai, iko kayak de. Anai tak kok keluarga. Ya betul deh, salah nak minta para kayak ini. Ya ponto. Yolona, aku pelanda ikon bukti sejarah. Anak datu sama karang indirembana bang Saru. Lameka tabe pakyo lako anggan rombongan ilumai kabupaten tang kutola desa tang kutal Tanggungan. Juga mentu pewo aluk semelorang sakko tara tang kutola desa tang Tanggungan. Andala mentu tomak perintah di luar desa bala utamanya Jawat Pala dan istimewa lako kepala desa Pala. Lari terangkan ini bukti sejarah amu sakbiak para semua inderia bala mesar nani lontara teman-teman dia narara di Parung Pulauan inde ponte ia moteri kuali tori portoman nani pakai inde Tapi seperti apa? Indonesia pada tapak sabuk tangan di kuan anak datu. Ela daron. Do pokok i. Indemesa karodasi di sana Soma Karoe. Jadi sebelum dia anak datuna kono sapata Soma Karena pitu lunasan Indemi Soma Karena. Tanduk. Bela yang de. Jangan jalan ke situ. Inde tanduk tenongnya sumpana antara Toraya termasuk Manda Anna Tobugi. Sekali peristiwa saya Tobugi utero komanda. Nakwa komanda Otau Raja kemamasan di sangat tapi turun kemana karena teror kan Tobugi. Nakwa dari gunda lapala nasi buang di roda di malam berko BUS sapola rusak tahu mehalaan dia naik Indo nak udah torabas sin nak udah sapata mehalaan lebar kemana sarok kemana lagi toseman teror bekorok kalau di sana miri tapi bukan nama sebenarnya nakwa tosingguang udah nalapa nakwa tolong mehalaan torabas sin nak udah sapata ampai to hikoma kipakiri ditalo to bugi di ulang miring di bero ko na ko mato temo miring padahal kiri na pakiri toraya to bugi saya lang ampai dele dituni deterongnya ditawa-tawa tanduna supaya te malah yang to bugi semak karate dake te malah toraya ulama karate dake di ko boleh pajalele bahasa bugi tidak bisa menyeberang kemari.
Demikian juga Toraya pajalele te lombak kedake. Bisa ya kiloi dengan baik. Susing te dikuan bukti-bukti sejarah anak datu sama karahin yang mendeku embang dan saya embang sekarang saya bisa dan sanggup dan mau. Kurus semangat. Pertama itu pun tuh. Mangkat ada? Iya enggak? Ilan nangenang na. Dalam mani. Samle. Kan di dulu pasti kan nanti